Film ini dibuka dengan latar masa depan distopia di mana ekonomi AS telah runtuh, mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kejahatan. Akibatnya, sistem penjara mengalami krisis dan perusahaan swasta mengambil alihnya untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu fasilitas tersebut adalah penjara Terminal Island, yang dikelola oleh sipir kejam Claire Hennessy. Ia menghasilkan uang dengan menyiarkan balapan maut, di mana para narapidana berkompetisi sebagai pembalap. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan kendaraan yang dimodifikasi dan dipersenjatai secara besar-besaran di lintasan yang dibangun di halaman penjara. Hadiah bagi para narapidana adalah jika mereka memenangkan 5 balapan berturut-turut, mereka akan diberikan kebebasan. Di adegan berikutnya, kita menyaksikan balapan maut yang mendebarkan antara dua kontestan terakhir, Frankenstein dan Machine Gun Joe. Mereka bersaing sengit dan saling menyerang kendaraan masing-masing. Namun tak lama kemudian, navigator Frankenstein, Case, memberitahunya bahwa semua senjata pertahanannya telah gagal. Dia menyarankan Frankenstein untuk berhenti, karena dia bisa dengan mudah terbunuh. Namun, Frankenstein menolak membiarkan Joe menang dan terus mempercepat laju kendaraannya. Dia kemudian memerintahkan Case untuk keluar dari mobil, yang dengan enggan dipatuhinya. Sayangnya, beberapa saat kemudian, Joe meledakkan bom dan menghancurkan kendaraan Frankenstein tepat saat ia melewati garis finish. Di tempat lain, kita bertemu dengan tokoh utama kita, Jensen Ames, seorang mantan narapidana yang sekarang bekerja di pabrik baja. Ia berjuang untuk menghidupi keluarganya dan hampir tidak mampu mencukupi kebutuhan. Lebih buruk lagi, suatu hari polisi datang ke pabrik baja dan menutupnya karena beroperasi secara ilegal. Hal ini menempatkan Jensen dalam situasi yang lebih putus asa. Setelah itu, ia pulang dengan sedih dan menyampaikan kabar buruk itu kepada istrinya. Namun, istrinya tetap mendukung dan meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan cara untuk memperbaiki keadaan. Pasangan itu kemudian mulai bermesraan, tetapi tiba-tiba putri mereka mulai menangis di lantai atas. Hal ini mendorong Jensen untuk naik ke atas sementara istrinya terus memasak di dapur. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke bawah dan terkejut menemukan istrinya tergeletak mati di lantai. Begitu ia berbalik, seorang penyerang bertopeng menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Ketika akhirnya ia terbangun, ia terkejut melihat beberapa polisi mengelilinginya. Mereka mencurigainya sebagai pembunuh istrinya dan langsung menangkapnya tanpa mendengarkan penjelasan apapun. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan kemudian, di mana Jensen dipindahkan ke penjara Terminal Island. Di sana, seorang penjaga sadis bernama Ulrich menyambutnya dengan air dingin, dan memerintahkan penjaga lain untuk memukulinya. Setelah itu, Jensen dibawa ke selnya, di mana dia sekali lagi diancam oleh teman satu selnya. Namun, protagonis kita dengan cepat membalas dengan menjatuhkan 3 orang dan menegaskan otoritasnya di dalam sel. Keesokan harinya, saat dia sedang makan siang dengan tenang, seorang narapidana lain bernama Pachenko datang dan mencoba memprovokasinya tanpa alasan. Dia menyebut Jensen sebagai pembunuh istri dan bertanya apakah dia juga telah membunuh anak-anak. Hal ini membuat pahlawan kita marah, mendorong keduanya untuk berkelahi. Tetapi sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan serius, beberapa penjaga datang dan memisahkan mereka. Ulrich kemudian menangkap Jensen dan membawanya ke sipir Hennessy untuk dihukum karena telah membuat masalah. Namun, setelah pertemuan mereka, Jensen menyadari bahwa dia dibawa ke sini karena motif tersembunyi. Hennessy membaca berkasnya dan menyebutkan bagaimana dia dulu sering balap mobil dan merupakan pengemudi yang hebat. Kemudian dia memberitahunya bahwa Frankenstein meninggal dalam balapan terakhirnya, tetapi publik belum mengetahuinya. Ternyata ketidakhadirannya telah menyebabkan penurunan rating yang signifikan, karena dia sangat populer dan dicintai oleh semua orang. Akibatnya, Hennessy meminta Jensen untuk menggantikannya sambil mengenakan topeng. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada yang pernah melihat wajah Frankenstein, dan identitas aslinya tetap tidak diketahui. Dia juga mengklaim bahwa Frankenstein telah memenangkan 4 balapan maut, dan Jensen hanya perlu memenangkan balapan berikutnya untuk bebas. Mendengar ini, Jensen awalnya enggan. Tetapi ketika Hennessy mengancam akan mengisolasinya di sel isolasi, dia tidak punya pilihan selain. Setelah itu, dia memperkenalkan Jensen kepada 3 narapidana bernama Coach, Gunnar, dan Liszt, yang merupakan mekanik untuk kendaraan Frankenstein. Ternyata mereka termasuk di antara sedikit orang yang mengetahui tentang kematian Frankenstein. Setelah saling memperkenalkan diri, Coach menjelaskan struktur balapan, yang berlangsung selama 3 hari dan dibagi menjadi 3 fase. 2 fase pertama bersifat eliminasi, yang berarti tujuannya adalah untuk menyelesaikan balapan dalam keadaan hidup. Pada fase terakhir, kecepatan sangat penting karena orang pertama yang melewati garis finish akan menang. Setiap peserta akan didampingi oleh seorang navigator, yang merupakan seorang narapidana wanita. Selanjutnya,
Liszt mulai membahas beberapa lawan Jensen, termasuk saingan terbesarnya, Machine Gun Joe. Lalu ada Pachenko, yang sudah pernah ditemui Jensen, pengemudi Tionghoa Amerika 14K, Grimm, yang mengidolakan Hennessy, dan Colt, mantan pembalap profesional. Saat itu, Jensen memperhatikan sebuah van yang datang membawa sekelompok narapidana yang diizinkan bekerja di luar. Mereka mengenakan alat pelacak di pergelangan tangan mereka untuk mencegah upaya melarikan diri. Melihat ini, Jensen terkejut karena pria bertopeng yang membunuh istrinya juga memiliki alat pelacak serupa. Keesokan harinya, adalah fase pertama balapan maut, dan Jensen diberi pakaian, topeng, dan bahkan cincin Frankenstein. Tak lama kemudian, para narapidana wanita yang akan bertugas sebagai navigator tiba, dan Case bergabung dengan Jensen di dalam mobil. Dia memperkenalkan dirinya, tetapi Case menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura karena dia tahu segalanya. Saat itu, coach tiba dan memberitahu Jensen bahwa dia dapat melepas topengnya. Karena jendelanya terbuat dari kaca cermin, Jensen menurut, dan setelah melihat wajahnya, Case berkomentar bahwa dia lebih tampan daripada Frankenstein sebelumnya. Mungkin dia akan menavigasi gesper sabuknya. Tak lama kemudian, siaran daring balapan maut itu dimulai dengan 12 juta penonton yang menyaksikannya. Sebelum balapan dimulai, Jensen berkomunikasi dengan pelatih, yang menasihatinya untuk tidak langsung memimpin agar tidak terbunuh. Balapan pun dimulai dengan semua narapidana berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Case memandu Jensen melalui jalan pintas yang harus ia lalui di lintasan. Para penonton sangat antusias melihat Frankenstein kembali beraksi, dan siaran tersebut dengan cepat mencapai 45 juta penonton. Belum pernah melihat angka seperti itu sejak terakhir kali Hasan makan sandwich, atau Asmongold mengeluarkan kecoa dari telinganya. Pada suatu saat, Grimm membunuh seorang pengemudi kecil dengan mendorong mobilnya ke arahnya, tetapi ia segera ditabrak oleh Joe dan tewas. Jensen kemudian mencoba mengaktifkan senjatanya, tetapi senapan mesin mobilnya macet. Hal ini mendorong Case untuk mempertaruhkan nyawanya dengan naik ke kursi penembak untuk memperbaikinya. Navigator lain terus menembakinya. Tetapi Jensen berhasil menyelamatkannya berkat manuvernya yang cepat. Setelah itu, beberapa pengemudi bersatu melawan Jensen, percaya bahwa dia adalah Frankenstein yang perkasa. Mobilnya mengalami kerusakan signifikan, dan lapisan pelindung tipisnya mulai rusak akibat serangan terus-menerus. Seorang pelatih yang khawatir menyarankannya untuk berhenti, tetapi Jensen merancang rencana yang berani. Dia meminta Case untuk membuang isi tangki bensin ke udara, yang segera menyembur ke seluruh kendaraan Colt. Memanfaatkan kesempatan ini, Case melemparkan korek api ke mobil yang basah kuyup bensin tersebut. Hal ini menyebabkan mobil itu meledak, dan Colt tewas di tempat. Setelah kejadian itu, balapan hampir berakhir, dan tampaknya Jensen berada di ambang kemenangan. Namun, Pachenko memanggilnya dari jendela dan menggunakan gerakan tangan yang sama seperti yang dilakukan penyerang bertopeng malam itu. Hal ini akhirnya membuat Jensen menyadari bahwa pria itu adalah pembunuh istrinya. Dia membeku karena terkejut, membiarkan pembalap lain melewatinya. Pada akhirnya, Jensen finish di posisi terakhir, sementara Pachenko berada di posisi pertama. Kemudian, Jensen yang marah mendekati Hennessy dan memberitahunya bahwa dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam balapan. Tetapi wanita licik itu mengeluarkan foto putrinya bersama orang tua angkat barunya. Dia mencoba memerasnya secara emosional dengan mengklaim bahwa putrinya tidak akan pernah melihatnya lagi. Dan mendengar ini, hati Jensen hancur, dan dia dengan enggan setuju untuk balapan karena itu adalah satu-satunya cara untuk bersatu kembali dengan putrinya. Malam itu, Jensen mendekati Pachenko untuk menanyakan tentang kematian istrinya. Tetapi Pachenko dan anak buahnya dengan cepat menangkapnya dan mulai memukulinya. Saat yang lain menahannya, Pachenko mengambil kunci Inggris besar dan bersiap untuk membanting kepalanya. Namun tiba-tiba, seseorang menyerangnya dari belakang. Ternyata itu adalah Liszt, yang telah menusuk Pachenko dengan pena. Jensen memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil balok baja besar dan mulai melawan musuh-musuhnya. Dia kemudian dengan ganas menyerang Pachenko dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia membunuh istrinya, karena takut akan nyawanya. Pachenko mengaku bahwa Hennessy memerintahkannya untuk membunuh istrinya. Dia mengungkapkan bahwa Ulrich membawanya ke sana untuk melakukan perbuatan itu. Sekarang setelah Jensen mengetahui kebenaran, dia melanjutkan untuk membunuh pria itu sebagai balas dendam. Tetapi beberapa penjaga tiba tepat pada waktunya dan menundukkan mereka berdua dengan senjata kejut. Keesokan harinya, tibalah fase kedua balapan, dan hanya tersisa 6 peserta. Namun, saat balapan dimulai, Jensen mengemudi dengan kecepatan sangat lambat, seolah-olah dia berniat untuk kalah. Dia kemudian menanyai Case tentang kebenaran di balik kematian Frankenstein dan mengancam akan mengusirnya jika dia tidak menjawabnya. Pada akhirnya, Case mengakui bahwa dia telah menyabotase mobil Frankenstein, yang mengakibatkan kematiannya.
Dia mengakui bahwa Hennessy memerintahkannya untuk melakukan itu dan berjanji akan membebaskannya sebagai imbalannya. Case juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud membunuh Frankenstein atau Jensen, melainkan untuk mencegah mereka berdua menang dan dengan demikian tidak dapat meninggalkan penjara. Mendengar ini, Jensen merasa ngeri dan menyadari bahwa melarikan diri dari tempat mengerikan ini adalah hal yang mustahil. Diliputi amarah, dia mempercepat laju kendaraannya dan membidik Pachenko untuk membalas dendam. Keduanya terlibat perkelahian sengit dan saling menyerang kendaraan masing-masing. Jensen kemudian dengan gegabah menerjang Pachenko dan mengaktifkan granat asap. Hal ini mengganggu penglihatan si pembunuh, menyebabkan dia menabrak penghalang beton. Dia berhasil selamat, tetapi Jensen memundurkan kendaraannya dan mematahkan lehernya, akhirnya melenyapkannya. Setelah menyaksikan ini, Hennessy menjadi semakin cemas. Dia mengirimkan truk 18 roda yang sangat diperkuat yang dikenal sebagai Dread Nive untuk menyingkirkan pembalap lain dan meningkatkan jumlah penonton. Angka-angka ini belum pernah setinggi ini sejak terakhir kali Xkice berkata, "Wah, kendaraan mengerikan ini menyingkirkan banyak pembalap," dan pada akhirnya, hanya Jensen dan Joe yang tersisa. Menyadari bahwa mereka tidak dapat menghadapi ini sendirian, keduanya memutuskan untuk bekerja sama untuk menjatuhkan truk tersebut. Mereka menyerang kapal perang itu dari sisi yang berlawanan, sambil menghindari serangannya yang tanpa henti. Ketika sebuah jebakan lubang got muncul di jalan mereka masing-masing menabraknya dengan dua roda, memicu mekanisme tersebut. Hal ini menyebabkan jebakan tersebut naik dan truk menabraknya, akhirnya mengakibatkan kehancurannya. Pertandingan juga berakhir, dan hanya Jensen dan Joe yang maju ke fase ketiga dan terakhir dari perlombaan. Setelah beberapa saat, Joe mendekati Jensen dan mengungkapkan kecurigaannya bahwa dia adalah Frank. Dia menunjukkan bahwa suara mereka tampak sangat mirip dan mengancam akan mengungkap identitasnya. Sementara itu, Hennessy dan Ulrich bersekongkol untuk menyingkirkan Jensen karena dia menjadi beban. Ulrich mengungkapkan kekhawatiran tentang siaran tersebut, tetapi Hennessy mengklaim bahwa Frankenstein hanyalah topeng yang dapat dikenakan siapapun. Keduanya kemudian memutuskan untuk menanam bom di bawah mobil Jensen dan membunuhnya. Keesokan harinya adalah hari terakhir perlombaan dan Jensen sedang bersekongkol dengan kru mekaniknya. Dia meminta mereka untuk menyimpan setengah galon bahan bakar sebagai cadangan, meskipun dia tidak mengungkapkan alasannya. Setelah itu dia mendekati Joe dan menyarankan agar mereka berbicara karena mereka adalah satu-satunya yang tersisa dalam perlombaan. Setelah itu, Hennessy memberikan pidato penyemangat kepada para tahanan sementara Ulrich menanam bom di mobil Jensen. Pertandingan segera dimulai dan kedua pembalap saling memberikan persaingan ketat. Ketika Jensen mencoba menggunakan senjatanya, ia menemukan bahwa senjata tersebut telah dinonaktifkan oleh penyelenggara. Sementara itu, Joe, yang memiliki akses penuh ke sumber daya, terus menyerang saingannya, yang membuat sipir penjara sangat senang. Tak lama kemudian, Joe menembakkan serangkaian rudal, tetapi yang mengejutkan, mengenai lubang besar di dinding penjara, yang telah melemah pada balapan sebelumnya. Setelah itu, kedua mobil tersebut keluar dari penjara, yang membuat semua orang terkejut. Hennessy sangat marah melihat ini dan menyadari bahwa kedua rivalnya telah bersekongkol melawannya sebagai upaya putus asa. Dia mencoba meledakkan bom, tetapi gagal karena coach dan timnya telah menemukan dan menyingkirkannya. Dia kemudian dengan marah menghentikan siaran langsung, yang ditonton oleh 75 juta orang, jumlah terbesar sejak Kison di Bloodborne. Selanjutnya, Tennessee mengirim helikopter dan mobil polisi untuk menangkap kedua tahanan tersebut. Ketika mobil polisi mendekat, Jensen melepaskan tangki cadangan setengah galon tambahan yang mengenai semua kendaraan. Tak lama kemudian, keduanya berhasil menyeberangi jembatan yang menghubungkan pulau penjara ke daratan utama ketika mereka melihat helikopter mendekat. Case menawarkan diri sebagai umpan karena dia sudah menerima surat pembebasannya. Tak lama kemudian, kendaraan Jensen mengalami kecelakaan dan segera didekati oleh helikopter. Seseorang bertopeng kemudian keluar dari mobil dengan kostum Frankenstein dan tangan terangkat. Semua orang mengira itu Frankenstein, tetapi sebenarnya itu Case yang menyamar. Sementara itu, Jensen dan Joe sudah naik kereta dan melarikan diri dari tempat itu. Joe mengatakan bahwa dia akan pergi ke Miami dan mengajak Jensen untuk bergabung dengannya. Tetapi Jensen mengungkapkan bahwa dia meminta untuk menemukan putrinya terlebih dahulu. Kembali di penjara, Ulrich memberitahu Hennessy bahwa meskipun terjadi kekacauan, mereka berhasil menangkap Frankenstein. Mereka masih tidak menyadari bahwa mereka menangkap orang yang salah. Hennessy sangat gembira karena perlombaan tersebut menarik begitu banyak penonton, yang terbesar sejak terakhir kali Amaranth duduk di atas bebek tiup, dan dia menghasilkan jutaan dolar. Beberapa saat kemudian, dia melihat hadiah di mejanya, yang mengucapkan selamat atas ratingnya yang memecahkan rekor. Namun, saat membukanya, ia terkejut dan ngeri mendapati bahwa itu adalah bom yang sama yang mereka tanam di mobil Jensen.
Pada saat itu juga, Coach meledakkan bom di bengkelnya, yang langsung menyebabkan ledakan, menewaskan Hennessy dan Ulrich di tempat. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan kemudian di Meksiko, di mana kita melihat Joe dan Jensen bekerja sebagai mekanik dan mencoba menjalani hidup yang jujur. Suatu hari saat mereka bekerja, Kach tiba-tiba muncul dan dia serta Joe berpelukan dengan gembira. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia memiliki masalah kecil dengan surat pembebasannya yang menyebabkan penundaan. Jensen senang melihatnya dan memperkenalkannya kepada putrinya, yang mengakhiri film tersebut.